Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semua? Ibu harap kalian semua sedang dalam keadaan sehat walafiat meskipun wabah pandemi COVID-19 masih ada di Indonesia. Ibu juga berharap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika berada di tempat umum. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu punya pertanyaan ini buat kalian. Apakah kalian masih memiliki semangat juang yang tinggi untuk terus belajar di tengah wabah pandemi COVID seperti sekarang ini, di mana segala kegiatannya dilakukan di rumah, seperti pembelajaran online maupun daring? Nah, Ibu sangat berharap sekali kepada kalian bahwa kalian masih memiliki semangat juang yang tinggi untuk terus belajar, mencari informasi, mencari ilmu baru di berbagai sumber, memanfaatkan internet dan teknologi yang ada. Ibu percaya bahwa semua ini pasti berlalu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, indikator pencapaian yang perlu kalian pahami pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah nantinya setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat memahami apa saja sih masalah-masalah kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia dan apa dampaknya untuk lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua ada bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum masuk ke inti materinya, Ibu punya cuplikan video lagu untuk kita tonton bersama-sama. Buat kalian semua yang ada di rumah, yang tahu dan hafal lagu ini, boleh banget buat nyanyi bersama-sama. Yuk kita tonton videonya! Dari video yang tadi udah kita putar bersama-sama, dapat kita simpulkan bahwa menjaga kelestarian alam itu sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan kita selanjutnya. Bayangkan saja kalau hutan kering, terus pohon-pohon ditebangi bukan ditanam, apa jadinya? Pasokan oksigen kita menjadi berkurang dan kehidupan manusia akan terancam. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pokok bahasan kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan apa sih dampaknya untuk kelestarian lingkungan ke depannya. Yang pertama ada penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan. Zaman sekarang ini kan masih banyak sekali manusia-manusia serakah yang memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan pribadinya. Nah, apa saja sih akibat dari penebangan dan pembakaran hutan ini? Yang pertama tentunya adalah banjir. Karena apa? Karena pohon ditebangi, maka ketika hujan turun maka akan kekurangan tempat untuk dijadikan sebagai resapan air. Yang kedua adalah kekurangannya atau kurangnya pasokan oksigen untuk kita. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa yang memproduksi oksigen adalah tumbuh-tumbuhan hijau di sekitar kita. Nah, berikutnya yang masih disebabkan karena keserakahan manusia adalah perburuan hewan secara liar. Zaman sekarang ini kan tentunya masih banyak sekali manusia yang melakukan perburuan liar untuk kebutuhan mereka pribadi, untuk memperoleh uang tentunya. Karena zaman sekarang kan hewan-hewan, kulit-kulit hewan di hutan itu kan jika dijual dan dijadikan tas maka akan sangat mahal harganya. Nah, itu penyebab apa yang menjadikan manusia masih melakukan perburuan liar. Nah, apa sih sebenarnya akibat jika manusia terus-terusan untuk memburu hewan di hutan? Yang pertama dan paling fatal adalah terjadi kepunahan pada hewan tertentu. Karena setiap hari maupun setiap saat diburu dan hewan-hewan tersebut belum sempat untuk melakukan reproduksi atau memperbanyak keturunannya, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi punah lama-kelamaan. Dan keanekaragaman hayati
hewan-hewan di Indonesia menjadi berkurang. Yang ketiga adalah penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa zaman sekarang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga tahu ya kalau sekarang ini setiap rumah di desa maupun di kota sudah memiliki kendaraan bermotor minimal satu. Akibat yang terjadi jika banyak kendaraan bermotor di jalan raya adalah terjadinya polusi udara. Akibatnya nanti udara yang kita hirup menjadi kurang segar. Lalu yang keempat adalah perpindahan penduduk. Kenapa perpindahan penduduk? Karena zaman sekarang ini kan banyak sekali masyarakat desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, dan mereka sangat berharap dan menggantungkan dirinya di kota. Pemikiran mereka adalah ketika mereka tinggal di kota, maka kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Namun faktanya jika hal ini terjadi, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Karena apa? Karena nanti di kota akan semakin banyak melakukan pembangunan yang dapat menghilangkan lahan-lahan yang tadinya mungkin lahan pertanian maupun lahan perkebunan, nanti ditutup dijadikan bangunan untuk kita tinggal. Nah, jika hal itu terjadi, maka nanti tak heran jika di kota sering banget terjadi yang namanya banjir. Karena apa? Karena kurangnya daerah resapan air maupun selokan-selokan yang ada di kota itu tertutup oleh sampah-sampah rumah tangga yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat di sana untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya ada pengambilan ikan secara liar, masih disebabkan oleh keserakahan manusia. Biasanya zaman sekarang ini banyak manusia-manusia yang mengambil ikan dengan cara melakukan peledakan maupun menyetrum ikan-ikan yang ada di sungai. Akibatnya adalah biota-biota yang ada di sungai atau ekosistem sungai menjadi terganggu, bahkan menjadi rusak karena adanya bahan peledak ini. Nah, yang berikutnya ada perusakan terumbu karang, masih disebabkan oleh keserakahan manusia nih. Karena apa? Mereka mengambil terumbu karang untuk kemudian dijual dan memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya apa? Nanti ekosistem laut menjadi rusak dan ikan-ikan di laut menjadi tidak punya tempat tinggal lagi, karena terumbu karang itu kan merupakan tempat tinggal bagi para ikan-ikan di laut. Yang kedua ada yang namanya pencemaran sungai. Zaman sekarang kan juga masih banyak sekali limbah-limbah yang berasal dari pabrik yang tidak dibuang pada tempatnya. Pabrik-pabrik itu biasanya tidak mau ribet, jadi membuang limbah-limbah hasil olahannya ke sungai. Nah, hal ini dapat menyebabkan rusaknya ekosistem sungai. Dan yang terakhir ada penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Oke, kita akan masuk ke indikator terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai bagaimana cara kita untuk melestarikan kelestarian alam yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu punya lagu agar kita terus mengingat bagaimana sih cara-cara yang dapat kita lakukan secara sederhana untuk merawat lingkungan sekitar kita. Ibu akan sertakan liriknya di sini. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kalian pasti tahu lagunya. Kita akan nyanyikan dengan nada satu-satu. Aku sayang ibu, kayak gitu ya. Liriknya ada di sebelah sini. Nanti kalian bisa lihat ya. 1, 2, 3. 1, buanglah sampahmu. 2, hematlah airmu. 3, rawatlah tanamanmu. 1, 2, 3, ayo jaga lingkunganmu. Gimana? Seru kan lagunya? Tentu, sekarang dengan lagu itu kita menjadi tahu bagaimana sih cara-cara sederhana untuk kita lakukan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan. Apa sih? Yang pertama, ya betul, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah menghemat air. Yang ketiga, mematikan sumber listrik jika sudah tidak digunakan. Tadi kan kita udah membahas cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan, kita pribadi lakukan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, secara umum masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan cara yang pertama, menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, menanam secara teras ring di lahan-lahan miring. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tentunya. Dan yang terakhir ada menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, alhamdulillah nih sekarang kita telah membahas semua materi pada indikator kali ini secara tuntas. Nah, kesimpulannya adalah kita harus terus menjaga kelestarian sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Mungkin dicukupkan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya kesalahan-kesalahan ibu, karena sesungguhnya kan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian masih kurang puas dan masih terus akan mencari
informasi-informasi lain maupun bertanya kepada ibu akan kita diskusikan bersama-sama. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.